Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 kelas akuntansi syariah 6J. Anggota kami Umayyah Maulina Fatiroh dengan NIM 205221204, Reza Nurafni Febriansari NIM 205221185, Aini Nur Indah Liasari NIM 205221265. Kami melakukan observasi di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar. Kami didampingi oleh Bapak Agus Bangun Prabowo selaku Kepala Kantor LAS Al-Azhar Jateng. LAS Al-Azhar Kantor Perwakilan Jawa Tengah merupakan lembaga pengelola zakat yang beralamat di Jalan Raja Wali, Gentan, Kecamatan Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah. LAS Al-Azhar tidak hanya menghimpun zakat saja, namun juga yang lainnya seperti infak dan sodaqoh. Selain itu juga dana sosial keagamaan seperti fidyah, hadiah, wasiah, kafarat, dan juga nazar. Yayasan Pesantren Islam YPI Al-Azhar membentuk LAS Al-Azhar Peduli Umat pada 1 Desember 2004 dengan aksi pertama kemanusiaan yaitu gempa tsunami Aceh. Kemudian pada 23 Mei 2016, LAS Al-Azhar mendapatkan izin berskala nasional sebagai lembaga amil zakat dengan SK Menteri Agama RI nomor 240 tahun 2016. Izin diperpanjang setiap 5 tahun sekali, terakhir pada April 2021. Kantor Perwakilan Jawa Tengah telah mengajukan izin pada tahun 2022 untuk tingkat provinsi. Visi dan misi LAS Al-Azhar. Visi menjadi lembaga filantropi Islam global yang profesional dan terpercaya dalam pengelolaan dana sosial Islam untuk mewujudkan keberdayaan masyarakat dan kesejahteraan umat. Misi yang pertama, mengembangkan edukasi zakat, infak, sedekah, wakaf dengan layanan berbasis teknologi. Yang kedua, mengembangkan program yang komprehensif, terukur, dan berkelanjutan untuk mendorong keberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal menuju kesejahteraan umat. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas kinerja lembaga melalui penguatan sistem dan manajemen yang didukung oleh sumber daya insani yang profesional. Terakhir, membangun kemitraan secara nasional dan global secara berkelanjutan dengan kalangan akademik, bisnis, civil society, government, dan media. Selanjutnya, proses kegiatan LAS Al-Azhar. Yang pertama, berhubungan langsung dengan para donatur dan muzaki atau wajib zakat oleh divisi fundraising yang bertugas mengumpulkan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum. Kemudian bagian yang berhubungan langsung dengan pendistribusian dana zakat kepada mustahik atau penerima zakat oleh divisi program dan pendayagunaan yang bertugas menyalurkan dana ZIS dan DSKL dalam bentuk program caritas dan pendayagunaan. Kemudian bagian tata kelola dan manajemen oleh divisi kelembagaan dan kepatuhan syariah yang bertugas menyediakan dan mengelola SDM, IT, dan general support, dan divisi keuangan dan akuntansi yang bertugas menyediakan dan mengelola keuangan lembaga. Program yang dijalankan oleh LAS Al-Azhar untuk perencanaan kesejahteraan berkelanjutan. Yang pertama, bersifat tidak berkelanjutan atau caritas. Diri dari 2 klaster. Yang pertama, klaster penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga prasejahtera, dan yang kedua, klaster penanganan bencana infrastruktur dan konservasi lingkungan. Contohnya, seperti pembagian sembako pada orang miskin, merawat anak yatim yang tidak mampu, membangun fasilitas pasca bencana, dan aksi-aksi lainnya dalam menunjang kebutuhan masyarakat kecil. Kemudian yang bersifat berkelanjutan. Ada klaster pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat, contohnya mengadakan pelatihan untuk pengentasan pengangguran dan pemberian modal untuk usaha dan dimonitoring apakah memberi impact atau tidak. Selanjutnya melakukan pelaporan yang dilakukan secara berkala baik bulanan, triwulan, semester, dan tahunan. Laporan disusun berdasarkan PSAK nomor 109 tentang akuntansi, zakat, infak, dan sodaqoh. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D/291 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Laporan terdiri dari laporan internal yang diserahkan kepada YPI Al-Azhar dan LAS Al-Azhar Pusat terkait kinerja lembaga dan penggunaan dana operasional dan dana program. Kemudian laporan eksternal terkait kinerja LAS Al-Azhar yang dipublikasi melalui majalah CARE dan website resmi LAS Al-Azhar serta diserahkan kepada Basnas dan Kemenak RI.
Kemudian audit internal dilakukan oleh YPI Al-Azhar, audit keuangan dilakukan oleh akuntan publik, dan audit syariah dilakukan oleh Kemenak RI. LAS Al-Azhar pada tahun ini sedang menerapkan standar manajemen mutu ISO 9001. Struktur organisasi LAS Al-Azhar: Kepala Kantor Bapak Agus Bangun Prabowo, Divisi Kelembagaan dan Keuangan Fadilah M, Divisi Program Agus Rodiansyah, Divisi Fundraising Internal Endang P, Staf Komunikasi Fundraising Internal Mas Kuri, Divisi Fundraising Eksternal Suci Putriani, Staf Komunikasi Fundraising Eksternal Edi 3S. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan mengenai praktik akuntansi di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jawa Tengah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.